Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Soma TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di bulan yang penuh dengan berkah ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan persoalan mutiara yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai khalifah fil ardh. Pemirsa Soma TV yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Para pemirsa, siapakah khalifah itu? Kita, anak cucu Adam yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan kita sebagai khalifah dalam artian sebagai pemimpin, pengelola bumi ini. Di samping itu Allah juga memberikan potensi, memberikan bekal, memberikan mutiara di dalam diri kita agar manusia mampu mengemban amanah, mengemban tugas kita, mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Pemirsa yang saya hormati, apa itu mutiara yang ada dalam diri kita ini? Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sebuah sabdanya, "Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam." Ada 4 mutiara yang ada di dalam diri manusia itu. Jika mutiara itu dikembangkan, jika mutiara itu dipupuk dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka itu akan membantu tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Maka itu akan membawa kepada kesejahteraan manusia di muka bumi ini. Namun jika mutiara yang ada dalam diri setiap manusia itu diabaikan dan bahkan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tugas kita sebagai khalifah fil ardh akan menjadi terhambat dan terhalang. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjelaskan yang pertama, mutiara yang pertama adalah akal, al-aqlu. Setiap manusia diberikan akal. Dan akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal pula, manusia mampu untuk berkreasi, untuk mengelola bumi ini. Akal ini menjadi ciri khas diri kita sebagai seorang manusia. Namun jika potensi akal, mutiara akal ini yang diberikan Allah kepada kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akal ini akan hilang dan musnah. Kemudian apa yang bisa menghilangkan akal kita? Rasulullah menjawabnya, "Fal ghadabu yuzilul aqla." Marah itu bisa menghilangkan akal sehat kita. Maka jika seseorang itu sedang marah, maka setengah dari akalnya, akal sehatnya akan hilang. Pemirsa Soma TV yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, potensi atau mutiara yang ada di dalam diri kita adalah agama. Setiap manusia mempunyai rasa keberagamaan. Setiap manusia itu mempunyai sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Agama adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan manusia ini menjadi lebih baik dan kehidupan manusia ini menjadi kehidupan yang sukses dunia akhiratnya. Namun agama kita ini akan bisa hilang, akan bisa lenyap
jika kita mempunyai sikap dan sifat yang hasud. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya tersebut, wal hasadu yuzilud dina. Hasud itu bisa menghilangkan agama kita. Apakah hasud itu? Hasud adalah sikap sifat yang tidak ingin orang lain bahagia. Dan bahkan jika perlu kebahagiaan orang lain itu jatuh ke tangannya. Itu hasud. Kemudian mutiara yang ada dalam diri kita yang ketiga adalah al-haya, rasa malu. Setiap manusia yang normal pasti dia akan mempunyai rasa malu. Malu ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah al-hayatu insaniyah, malu secara kemanusiaan. Dan yang kedua adalah al-hayatu ilahiyah, malu secara ketuhanan. Rasa malu secara insaniyah, secara kemanusiaan, ini dialami oleh setiap manusia yang punya normal, yang punya pola pikir normal secara lahiriah. Contohnya adalah jika kita ini terbuka aurat kita kok punya rasa malu, maka disitulah kita masih mempunyai rasa malu insaniyah. Apakah ada orang yang tidak punya rasa malu insaniyah? Ada, yaitu orang gila dan balita. Akal pikiran mereka, rasa malu mereka tidak sesempurna orang yang normal. Kemudian rasa malu ilahiyah. Ini tidak semua orang punya rasa malu ilahiyah. Karena rasa malu ilahiyah ini didasari rasa keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya rasa malu ilahiyah, dia akan merasa malu jika dia berbuat maksiat. Dia akan merasa malu kepada Allah jika dia berbuat jahat. Lalu apa yang menghapuskan atau menghilangkan rasa malu kita itu? Tamak. Rasulullah menjelaskan, wattama'u yuzilul haya. Tamak, serakah itu bisa menghilangkan rasa malu kita. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, contohnya banyak. Di akhir-akhir ini kita melihat banyak di antara mereka ini yang tidak punya rasa malu ilahiyah. Korupsi terjadi di mana-mana. Mereka merampas uang rakyat, berbuat maksiat secara transparan, terjadi perselingkuhan di mana-mana. Ini mereka normal secara lahiriah, tetapi dia tidak punya rasa malu ilahiyah. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, kemudian mutiara yang keempat yang ada dalam diri setiap manusia adalah al-amalus soleh, amal kebaikan. Setiap manusia pasti dia punya ingin membantu orang lain, ingin berbuat baik, ingin beramal soleh. Ini mutiara. Ini adalah potensi kita yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mampu untuk mengelola dunia ini sebagai khalifah fil ardh. Namun demikian, amal soleh yang kita lakukan setiap hari, amal kebajikan yang kita lakukan dimanapun akan hilang dan lenyap apabila kita berlaku ghibah setiap saat. Rasulullah menjelaskannya, al-ghibatu tuzilu amal soleh. Ghibah, menggunjing, itu bisa menghilangkan amal soleh kita semuanya. Walaupun kita sodakoh kita besar, setiap waktu sholat 5 waktu tanpa henti, puasa kita sungguh-sungguh, kita haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi kita setiap saat menunya ghibah, menggunjing kepada orang lain, maka hilanglah amal soleh kita selama ini. Maka dari itu, marilah kita berhati-hati. Jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan setiap hari, amal kebaikan yang kita lakukan selama ini, itu hilang gara-gara kita menunya adalah ghibah, menggunjing, gosip, digosok makin sim. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan semoga kita mampu
memanfaatkan dan mengelola potensi mutiara yang diberikan Allah kepada kita ini demi kemaslahatan umat manusia. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.